terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan materi ini Anda bisa pahami. Baik, kita coba cek, gitu ya. Kita coba cek. Oh, sorry, saya salah nampilin. Materi pertama itu tentang perangkat lunak. Kenapa saya perlu garis bawahi supaya Anda baca? Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan di pertemuan ketiga waktu luring, materi pertama itu sangat berkaitan dengan apa yang akan Anda buat, karena Anda harus memahami perangkat lunak itu gitu. Terutama mengenai ciri-ciri perangkat lunak yang baik gitu. Karena di situ ada 4 poin ciri-ciri perangkat lunak yang baik. Nah, apakah nanti yang akan Anda buat itu bertolak belakang dengan ciri-ciri tersebut? Nah, itu akan berpengaruh. Berarti kan Anda kurang baik kan begitu. Lalu ada juga tipe-tipe perangkat lunak. Ada 8 tipe perangkat lunak. Gitu. Salah satunya adalah tadi maupun real time atau sistem software atau bisnis software dan seterusnya. Nah, di situ karena kaitannya dengan judul yang Anda angkat, kira-kira Anda masuk ke kategori yang mana tuh gitu ya. Yang jelas kalau bisnis software kita agak susah ya buat menyetujuinya gitu untuk tugas RPL. Nah, pada saat di materi kedua berkaitan dengan RPL itu juga bicara tentang beberapa tahapan. Nah, karena berkaitan dengan beberapa tahapan juga Anda harus pahami gitu. Mana yang dimaksud dengan tahapan, mana yang dimaksud dengan metode gitu. Jadi umumnya ada beberapa tahapan kalau kita mau merancang perangkat lunak gitu ya. Lalu itu langkah-langkah dasar ya, metode dasar atau metode penelitian dasar yang berkaitan dengan tahapan gitu. Di situ jelas ada 5 tahapan kalau bicara tentang RPL secara umum gitu, mulai dari masalah sampai evaluasi. Nah, begitu masuk ke materi ketiga, itu ada model ternyata, model perancangan perangkat lunak. Nah, apa bedanya model dengan tahapan? Waktu di pertemuan ketiga juga sudah sempat dijelaskan bahwa kalau tahapan itu baik kalau selama kita akan merancang sebuah produk atau mengembangkan, pasti akan mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Nah, sementara model itu adalah caranya. Saya selalu analogikan, misalkan seorang programmer akan membuat atau seorang tukang nasi goreng akan membuat nasi goreng. Ada 2-3 tukang nasi goreng, ada 3 tukang nasi goreng, A, B, C. Orang A, orang B, orang C gitu ya. Nah, ketika kita bicara apakah langkah-langkah membuat nasi goreng itu akan sama antara orang A, B, dan C? Kalau langkah pasti sama, gitu. Karena langkah dasar. Tapi apakah rasanya beda? Kemungkinan besar beda. Kenapa? Karena mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, cara itulah yang disebut metode. Makanya kalau langkah umumnya semua kalau bicara perancangan, pengembangan yang notabene adalah membuat sebuah produk, maka langkahnya umumnya sama. Kalaupun berbeda, tinggal mana langkah yang dipakai gitu, mana tahapan-tahapan yang dipakai gitu. Nah, umumnya sama. Tapi kalau cara biasanya beda. Makanya cara itu dimuat di dalam materi ketiga yang dibilang model perancangan. Nah, sekarang kita bahas secara singkat tentang analisis. Jadi kalau judul tersebut Anda menggunakan apa tahapannya gitu ya. Nah, tahapannya pasti Anda pakai tuh. Anda boleh pilih tahapannya, mau pakai SDLC, mau pakai waterfall, mau pakai R&D, mau pakai spiral misalkan. Dan jelas itu tahapan. Kalau tahapan tidak boleh diloncati kan gitu. Tapi kalau metode, nah apa metode yang dipakai? Apakah SAW, TOPSIS, AHP, ANP misalkan dan seterusnya ya. Nah, itu berkaitan dengan judul. Lalu kita cek berkaitan dengan apa kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini sekarang secara umum bicara tentang kalau kita mau merancang sebuah perangkat lunak. Apa sih kebutuhannya gitu ya. Bicara tentang kebutuhan,
Ini merupakan salah satu tahapan atau langkah ketika kita akan membuat perancangan produk. Menganalisis kebutuhan. Apa sih menganalisis kebutuhan? Mendefinisikan gitu. Jadi mengurai semua kebutuhan yang terkait dengan apa yang akan digunakan oleh sistem tersebut. Baik yang berhubungan dengan user maupun perangkat kerasnya. Jadi baik software maupun hardware. Nah, itu kita semua analisis. Kalau analisis masalah, beda lagi. Gitu. Kemarin Anda sudah mendefinisikan permasalahan, baik secara paragraf, kemarin poin A tuh, lalu yang latihan ketiga secara poin. Nah, itu akan ketahuan Anda menganalisis semua permasalahan yang muncul. Nah, sekarang kita menganalisis kebutuhannya. Gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang analisa kebutuhan, jadi menjelaskan atau mendetailkan atau mendefinisikan seluruh kebutuhan. Nah, secara umum kita simpel, ada kebutuhan fungsional sama kebutuhan non fungsional. Fungsional Anda bisa baca ya secara jelas gitu. Kebutuhan yang mendeskripsikan fungsi apa sih? Nah, kebutuhan non fungsional, kebutuhan yang mendeskripsikan bagaimana sistem harus bekerja. Simpelnya begini. Kalau fungsional, kebutuhan-kebutuhan apa aja yang akan include di dalam programming. Dah, itu aja. Di dalam sistem. Tapi kalau non-fungsional, kebutuhan apa aja yang menjadi pendukung ke dalam sistem tersebut. Contoh, Anda mau bikin aplikasi kinerja karyawan misalkan. Anda akan merancang. Apa sih kebutuhan fungsionalnya? Anda harus bisa mendetailkan atau mendefinisikan kira-kira form-form apa aja yang akan Anda gunakan di situ. Data-data apa aja yang akan Anda ambil. Gitu. Kenapa Anda harus mendefinisikan kebutuhan itu? Karena berdasarkan kebutuhan itu, Anda harus bisa merancang nanti interface-nya, antar mukanya, gitu. Desainnya. Gitu. Makanya itu yang berkaitan dengan kebutuhan fungsional. Artinya hal-hal yang akan dibutuhkan oleh sistem secara langsung. Nah, sementara kalau non-fungsional itu kebutuhan-kebutuhan yang pendukung. Contoh, ketika Anda membuat perangkat lunak, Anda menggunakan tahapan misal waterfall. Anda harus menggambarkan sebuah tahapan waterfall itu dengan menggunakan sebuah tools. Tools yang Anda pakai apa sih? Oh, ternyata uml.com gitu, atau Anda pakai tools PowerPoint, Anda pakai tools Corel, Anda pakai tools Photoshop misalkan. Nah, Photoshop adalah software pendukung atau tools pendukung untuk membantu kerja Anda dalam merancang sistem. Lalu ketika Anda membuat database, Anda menggunakan tools apaan? SQL misalkan, SQLite, atau Anda ketika programming, Anda menggunakan Java, Anda menggunakan Python, Anda menggunakan C++, Anda menggunakan PHP. Ketika programming menggunakan PHP, tools apa yang Anda pakai? Gitu. Nah, itulah yang dibilang kebutuhan-kebutuhan yang digunakan di dalam kebutuhan non-fungsional. Jadi simpelnya, kalau fungsional, kebutuhan yang terlibat secara langsung kepada sistem, tapi kalau non-fungsional, kebutuhan yang mendukung kinerja dari sistem tersebut. Gitu. Semua tuh. Contohnya misalkan bicara dengan dituliskan kebutuhan kinerja, seberapa cepat sistem harus merespon. Nah, itu berkaitan dengan bufferingnya gitu kan. Nah, itu kan perlu didukung gitu kan. Terus bagaimana security-nya? Security apakah menggunakan tools atau menggunakan perangkat ketiga misalnya? Atau bagaimana gitu. Nah, itu tools-tools pendukung gitu. Nah, atau Anda menggunakan tadi dalam penggambaran model, dalam penggambaran UML, Anda menggunakan tools juga. Bahkan ketika sistem itu diimplementasikan, diuji coba, ternyata Anda membutuhkan perangkat keras gitu. Nah, perangkat keras itu juga termasuk kebutuhan non-fungsional. Ternyata sistem Anda bekerja dalam sebuah jaringan. Dibutuhkan sebuah server. Nah, server juga menjadi kebutuhan non-fungsional dari sistem tersebut.
Jadi jelas bedanya. Kalau fungsional itu membantu kinerja sistem secara fungsinya, secara apa yang dibuat oleh sistem. Tapi kalau non fungsional itu pendukung. Intinya seperti itu, ya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan berbagai kebutuhan itu? Simple banget, simple. Setelah Anda bisa mendefinisikan masalah, habis itu Anda melihat dari masalah tersebut, kan untuk mencari solusi berarti Anda akan mendetailkan kebutuhan-kebutuhan atau solusi-solusi terhadap permasalahan tadi. Dari solusi tersebut akan kelihatan apa aja kira-kira kebutuhan yang disimpulkan, yang dibutuhkan. Gitu. Nah, secara teori ada 5 langkah dalam menentukan kebutuhan yang didetailkan. Harapannya apa? Supaya Anda bisa memastikan apakah kebutuhan tersebut benar-benar efisien, efektif terhadap perancangan yang akan Anda buat. Jangan sampai Anda mendetailkan kebutuhan, tapi kebutuhan tersebut ternyata tidak digunakan misalnya. Atau mungkin penggunaannya minim, gitu. Atau mungkin memang digunakan hanya sebatas membantu yang tidak urgent di dalam sebuah proses sistem tersebut, gitu. Nah, makanya harus ada langkah-langkah yang konkret. Yang jelas yang pertama, Anda kumpulin dari solusi yang kemarin Anda buat, Anda kumpulin semua tuh kebutuhannya. Dari sekian kebutuhan, lalu Anda kira-kira Anda lihat, Anda cermati kira-kira apakah kebutuhan-kebutuhan tersebut memang efektif dan efisien terhadap sistem yang akan kita rancang. Boleh kita pilah. Jadi setelah dikumpulkan, dipilah. Dalam hal ini adalah dievaluasi, dilihat, dicermati. Sudah dicermati, terus Anda sudah menentukan, lalu Anda konkretkan. Itu yang dibilang validasi. Fix kita akan menggunakan server, fix kita akan menggunakan koneksi, fix kita akan menggunakan tools Java misalnya, fix kita akan menggunakan SQL misalnya. Nah, itu divalidasi. Untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan itulah yang akan kita gunakan. Nah, upayakan masuk ke langkah keempat, upayakan semua kebutuhan itu terdokumentasi dengan baik. Makanya terkadang ini kan kadang kita jarang atau tidak cermat gitu ya. Kita jarang menuliskan bahwa kalau kita akan menggunakan Java versi sekian, upgrade atau update versi sekian, tanggal sekian kita update. Nah, itu sebetulnya kita jarang tuh. Sebetulnya kalau yang benar ketika Anda merancang, Anda bikin jurnal. Dari mulai start kira-kira Anda pakai yang terkait dengan fungsional apa aja sih? Oh, Anda membutuhkan database. Nah, paling tidak ketika Anda membutuhkan database, kapan Anda create data itu, memang secara sistem akan ketulis di situ create-nya kapan. Tapi kita nggak pernah bikin catatan, bikin jurnal bahwa kita meng-create database itu tanggal sekian misal. Create database ini, artinya kita bikin jurnal sendiri gitu. Nah, kenapa dokumentasi itu perlu? Suatu saat ketika terjadi, nah, ini yang sering hang di dalam aplikasi atau trouble di dalam sistem, nah, kita tidak punya arsipnya, kayak nggak punya dokumentasinya. Tapi kalau kita punya catatannya atau kita punya jurnalnya, kita bisa lihat. Oh, ternyata kita pernah membutuhkan database ini. Kita pernah membuat modul ini. Modul itu langkah-langkah yang ada di dalam programming ya. Terkadang kan kita asal bikin aja tuh modul, bikin coding, terus tapi kita nggak bikin catatan-catatan khusus. Sebetulnya dalam satu form itu ada berapa modul sih? Gitu. Misal kita bikin form data karyawan, ada tampilan data karyawan, mulai nick, nama, lengkap, dan seterusnya, terus ada tombol simpan, save, dan seterusnya. Nah, di dalam form itu memiliki sekian modul. Nah, kita nggak pernah tulis tuh modul apa yang ada di dalam form tersebut. Padahal kalau kita yang benar itu kita tulis. Form kinerja karyawan atau form karyawan itu modul yang digunakan adalah modul simpan, modul edit, modul apa gitu misalnya. Supaya kita tahu ternyata kita menggunakan coding-coding tersebut gitu ya untuk melakukan eksekusi gitu. Nah, itu dokumentasi itu perlu. Nah, terakhir baru
Dari sekian dokumentasi, dari sekian yang sudah kita buat, baru kita tinjau ulang. Sangat simpel. Cuma ngumpulin, memilah, memvalidasi, membuat dokumentasi dengan baik, lalu meninjau kembali untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan sudah terpenuhi, gitu ya. Nah, cara mengumpulkan. Ini kan kalau kita ingat, semua stakeholder, semua yang terkait dengan sistem, baik user maupun perancangnya, kita harus jeli. Yang pakai siapa? Kasir. Yang programming siapa? Konsultan. Siapa? Ada berapa programmer? Programmer 1, 2, 3 gitu. Di dalam tim, di dalam salah satu struktur membuat aplikasi, kalau yang areanya sangat besar, itu ada tim. Salah satu tim di dalamnya adalah programmer. Programmer itu terkadang terdiri dari 1, 2, 3 programmer. Ada yang tukang analisis data, ada yang tukang desain doang gitu. Nah, di atas itu ada manajer gitu. Manajer yang membawahi sekian orang di dalam sebuah tim. Nah, berkaitan dengan itu, pastikan semua unit atau semua user atau semua personel yang terlibat di dalam tim itu sudah ditanyakan tingkat kebutuhannya apa. Gitu. Makanya dibilang interaksi langsung caranya, baik wawancara, pertemuan, diskusi, dan seterusnya. Contoh, Anda mau bikin kinerja karyawan, gitu. Siapa sih yang akan Anda tanyain? Oh, ternyata HRD. HRD terlibat. Kenapa Anda harus bertanya sama HRD? Untuk menentukan kebutuhan apa yang Anda pakai. Salah satu kebutuhan yang mungkin digunakan adalah kriteria. Jadi kita tanyakan, kira-kira kriteria untuk mengukur kinerja karyawan apa ya, Bu? Tulis gitu. Kira-kira dasar hukumnya apa ya? Undang-undang kah atau apa, atau SOP perusahaan dan seterusnya. Nah, itu sedemikian rupa harus punya catatan itu. Selain kita wawancara langsung, kita juga bisa menggunakan kuesioner atau survei. Soal-soal kecil, baik ABCD, baik jawaban singkat maupun pilihan ganda, itu yang disebarin. Supaya itu diisi. Nah, contoh AHP, kemarin saya tanya, kalau Anda menggunakan AHP, itu biasanya Anda melemparkan kuesioner, dan kuesioner itu yang mengisi adalah pimpinan atau manajer. Kalau ada di perusahaan itu ada 3 bagian atau 3 kabak, gitu ya, yang Anda tanya ya 3 kabak itu, bukan ditanya kepada karyawan yang bersangkutan. Jadi kalau AHP atau ANP itu biasanya sumber dari kuesioner itu adalah, atau pengisi kuesioner itu adalah atasan, gitu. Makanya terkadang tidak banyak orangnya, paling 5-6 orang untuk kuesioner, gitu ya, dengan beberapa kriteria tertentu. Lalu selain kuesioner apa? Observasi. Observasi itu tinjauan langsung. Anda bisa lihat bagaimana kebutuhan user dan seterusnya lah. Itu udah jelas. Atau bahkan kalau bicara kerja sistem, bagaimana proses sistem itu bekerja gitu kan. Oke, sebentar kita akan ajan. Kita sebentar, nunggu ajan.